Both skiffs carry an armed man. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan rezekinya selalu berlimpah. Selamat datang kembali di channel Bukan Film dan masih dengan saya Dewa. Dan kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Kapten Phillips. Merupakan satu film yang kembali diangkat dari kisah nyata yang berkisah tentang pembajakan kapal kargo Amerika bernama MP Maersk Alabama yang mengangkut 20 kru dan 17.000 ton kargo dalam perjalanan menuju Kenya pada April 2009, di mana sang kapten yang bernama Richard Phillips yang diperankan oleh Tom Hanks berupaya untuk menyelamatkan dirinya dan para krunya setelah kapal yang mereka tumpangi dibajak oleh sejumlah perampok Somalia. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Penasaran? Tapi sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bukan Film. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sosok Kapten Phillips. Ini orangnya, yang di hari itu dia mendapatkan tugas untuk memimpin kapal Maersk Alabama untuk mengantar kargo dari Salalah, Oman menuju ke Mombasa, Kenya. Sebelum berangkat, sang kapten memerintahkan anak buahnya untuk mengecek semua pintu dan meningkatkan keamanan karena akan melintasi lautan yang merupakan sarang bajak laut, yaitu perairan Somalia. Dan setelah semuanya sesuai dengan keinginan sang kapten, pelayaran pun dimulai. Dead slow ahead. Dead slow ahead. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di negara Somalia, terlihat seorang pria kurus bernama Muse sedang asik bobok siang. Ia kemudian dibangunkan paksa karena ada anak bos yang datang dan menyuruhnya untuk segera melakukan pembajakan kapal. Muse kemudian mengumpulkan orang-orang yang akan ia bawa dalam pekerjaan haramnya itu. Malamnya, dengan pertimbangan yang matang dari seorang ahli, Muse dan krunya memutuskan untuk membajak kapal yang terlihat di sonar sedang melintas sendiri, yaitu kapal Kapten Phillips. Keesokan harinya, Kapten Phillips memerintahkan semua kru melakukan latihan keamanan dan simulasi jika terjadi pembajakan kapal. Sebagian kru menyiapkan selang air untuk menyemprot jika ada kapal bajak laut yang mendekat, dan sebagian lagi masuk ke geladak. Tak lama setelah itu, ada dua kapal asing terlihat di radar. Shane, come up to the bridge. Sang kapten tahu jika itu adalah kapal bajak laut. Seluruh kru kemudian diperintahkan untuk bersiap-siap karena ini bukan lagi latihan. Chief, I want all your guys on station. Kecepatan kapal pun ditingkatkan. Sang kapten menelpon dan meminta bantuan, namun tidak dihiraukan dan mengira jika kapal kecil yang mendekat itu adalah kapal nelayan biasa. Have two skiffs approaching at a distance of one. No transmission now, but chances are it's just fishermen. They're not here to fish. Kapten Phillips kemudian berpura-pura meminta bantuan pesawat perang dan kapal perang dengan maksud untuk menakut-nakuti para bajak laut itu. Copy, Alabama.
Dan rencananya pun berhasil karena salah satu kapal sudah balik haluan. Namun Muse yang memang sadari dulu punya cita-cita ingin menjadi raja bajak laut tetap maju pantang mundur. Kapal juga dibelokkan 5 derajat untuk membuat ombak. Dan tak lama setelah itu, kapal Muse yang memang butut akhirnya mogok. Malamnya, Kapten Phillips mengucapkan terima kasih kepada seluruh krunya atas kerjasamanya dan mereka berhasil terhindar dari perampokan. Namun beberapa kru masih merasa ketakutan karena mereka tahu jika para perampok itu pasti akan kembali. Dan setelah itu, Kapten Phillips menyempatkan untuk mengabari istrinya di kampung. Di tempat lain, Muse kini memperbaiki perahunya dan mengambil paksa mesin kapal dari tim lain. وحني وقفوا كاي وين تي ما ادري ننوي ما يسموتي كزاي ما ادري ما كسبت على انت. Esok paginya, Kapten Phillips yang baru saja selesai mandi mendapat telepon dari asistennya kalau pembajak yang kemarin datang lagi. Where are they? Port quarter. Guy's coming on his own. Sound the alarm. Sang kapten pun langsung menelpon bantuan dan meyakinkan kalau kapal tersebut bukan kapal nelayan, melainkan bajak laut beneran. Prepare for hard turn. Muse yang merasa diabaikan, lalu menembak Kapten Phillips. Sang kapten merespon dengan menyuruh asistennya untuk menghidupkan selang penyemprot untuk menghalangi kapal Muse. Muse kemudian membelokkan kapalnya dan mencari celah untuk bisa naik ke atas kapal. Muse menemukan celah karena ada satu selang yang melorot hingga semprotannya mengarah ke atas. Sang kapten memerintahkan asistennya untuk membetulkannya, sementara sang kapten sendiri mencoba menghentikan Muse dengan menembaknya menggunakan pistol suar. Kapal kemudian coba dibelokkan, namun perampok itu satu persatu berhasil naik ke kapal. Stick together. Take everybody down at the bottom of the engine room. Try to split them up into groups of 3s and 4s. Muse dan kawan-kawan yang kini tiba di geladak utama kebingungan karena kapal tiba-tiba mati dan tidak melihat kru kapal yang lain. Where is the crew? I don't know. Here, I'll call them up. Ia lalu mengancam akan membunuh satu orang dalam setiap menit jika para kru tidak keluar. Kapten Phillips mengatakan kepada Muse untuk membunuhnya saja dan tidak melibatkan krunya. Salah satu kru kemudian menawarkan uang sebesar 30.000 US dollar, namun Muse merasa terhina dan akan menggeledah semua ruangan. Kapten Phillips mengirimkan isyarat pada para krunya dengan menekan tombol radio saat dia sedang berbicara dengan Muse. Because we won't be able to see a thing if it goes off. بس ورانو بالك عايز خليك ساحب. We gotta get these lights off. If they come down here, they're gonna see us. Somebody messing with ship. Problem from engine room. Then engine room. Go. Okay. Wakil kapten melihat ada satu perampok yang telanjang kaki dan menyuruh kru yang berada di ruang mesin untuk memecahkan botol agar kaki si perampok itu terluka. What? Okay, all right. Who did this? Nobody. It was just a dumb accident. Muse menyuruh Kapten Phillips untuk mengobati luka temannya itu
dan dia sendiri yang akan menggeledah ruang mesin. Dan Muse yang berada sendiri di ruang mesin berhasil ditangkap oleh para kru yang bersembunyi di sana. Mereka lalu menghubungi anggota Muse dan mengajak untuk saling bertukar kapten. Kapten Phillips menyarankan agar Muse membawa uang $30.000 dan pulang menggunakan sekoci. Sang kapten menyuruh para perampok masuk duluan ke dalam sekoci, kemudian membebaskan Muse. Namun, anggota perampok ingin sang kapten ikut sampai Muse dibebaskan. Sang kapten pun menurut dan masuk ke sekoci bersama para perampok. Dan saat Muse dibebaskan dan masuk ke dalam sekoci, para perampok tidak membebaskan Kapten Phillips dan justru membawa Kapten Phillips dan menjadikannya sebagai sandera. Sementara itu, di tempat lain, Angkatan Laut sudah mendapat kabar lalu mempersiapkan pasukan penuh untuk menyelamatkan Kapten Phillips. CCS is the captain, come to full power. Bridge, captain, full, left, rudder. Malam harinya dalam sekoci, sang kapten diberitahukan kalau dia akan dibawa ke Somalia, lalu akan dimintai tebusan di perusahaan tempat sang kapten bekerja. Beberapa saat kemudian, terdengar suara klakson kapal. Muse lalu melihat keluar dan ternyata itu adalah kapal Maersk Alabama yang sedang mengikuti kapten mereka. Pagi harinya, sang kapten mencoba mengobati luka salah satu perampok. Sang kapten yang hendak memotong perban menggunakan pisau langsung dihentikan oleh salah satu perampok dan mengambil pisau itu. Hey! What you gonna do with this? Sementara itu di luar, Angkatan Laut mulai melakukan pengintaian dengan menggunakan burung-burungan. Kabar ditangkapnya Kapten Phillips sudah menyebar dan Angkatan Laut diperintahkan untuk segera membebaskan Kapten Phillips sebelum tiba di tanah Somalia. Dan jika Angkatan Laut tidak bisa menanganinya, maka akan diambil alih oleh tim SEAL. Di dalam sekoci Alabama, hawa panas mulai menggerogoti para penumpangnya. Luka kaki salah satu perampok pun semakin parah, dan Kapten Phillips menyarankan untuk membuka jendela agar si perampok bisa mendapat udara segar. Namun, Muse tidak mau. Malam harinya, Muse mendapat kabar kalau temannya tidak bisa menjemputnya karena kapalnya macet. Dan karena Muse tidak mendapatkan kapal, maka Muse harus membawa pulang Kapten Phillips. Perampok pun mulai memecahkan jendela dengan senjata untuk bisa mendapatkan udara. Last year, I took a Greek ship, $6 million. So what are you doing here? Kapten Phillips yang terlalu banyak omong, lalu diancam akan dibunuh oleh salah satu perampok. Hal ini membuat perdebatan antara Muse dan krunya itu. Di tengah perdebatan antara Muse dan krunya, tiba-tiba kapal perang Angkatan Laut Amerika datang. Pimpinan di sana mengajak perampok untuk berdamai dan membebaskan Kapten Phillips. Namun, Muse meminta tebusan $10 juta. I want $10 million. Angkatan Laut kemudian meminta untuk membolehkan orang-orangnya membawakan makanan dan minuman. Sementara itu, kapal Maersk Alabama yang saat itu dipimpin oleh Sen diperintahkan untuk putar arah dan menuju ke Mambosake-nya dan akan dikawal oleh Angkatan Laut. Dua perahu pembawa bekal kini mendatangi sekoci. Angkatan Laut ingin melihat kondisi Kapten Phillips, dan saat Kapten Phillips diantar keluar,
Dia mengucapkan kode kepada Angkatan Laut jika ia duduk di kursi nomor 15. Kapten Phillips kembali masuk dan Muse lalu meminta uang tebusan 10 juta dolarnya. Terjadi ketegangan di antara kedua belah pihak hingga saat salah satu perampok mulai menembakkan pistolnya, Angkatan Laut pun panik dan lalu menarik mundur perahunya. Pimpinan Angkatan Laut segera menghubungi para perampok dan menanyakan kabar tentang Kapten Phillips. Are you okay? Angkatan Laut semakin didesak oleh waktu karena jarak menuju ke Somalia kini hanya 12 jam lagi. Tim Navy SEAL juga sudah mulai mendekat. Muse kini melanjutkan perjalanannya. Muse sempat bercerita ke Kapten Phillips jika ia dari dulu punya cita-cita ingin pergi ke Amerika. Sementara itu, tim SEAL kini sudah tiba dan langsung terjun ke lokasi. Saat melihat para perampok sedang lengah, Kapten Phillips berencana untuk kabur. Ia berpura-pura ingin pipis, dan saat sudah berada di luar, ia kemudian mendorong perampok yang menjaganya, lalu terjun ke laut. Kapten Phillips berusaha menuju ke kapal Angkatan Laut. Salah satu perampok kemudian mulai menembaki Kapten Phillips. One may be Phillips and probably one pirate, but we don't know. I did it this time. Who's in the water? Setelah mengalami drama yang cukup menegangkan, Kapten Phillips kembali ditangkap oleh perampok. Kapten Phillips lalu dihajar karena telah membuat para perampok panik. Dan saking kesalnya, salah satu perampok itu hampir saja membunuh Kapten Phillips, namun aksinya dihentikan oleh Muse. Saat Muse dan krunya adu mulut, helikopter Angkatan Laut datang mendekat dan memerintahkan Muse untuk segera menyerah. Namun Muse justru membawa Kapten Phillips keluar sembari menodongkan pistolnya ke Kapten Phillips. Ia kemudian menembakkan pistolnya ke udara sambil berteriak bahwa dia akan membunuh Kapten Phillips. Sontak hal ini membuat helikopter yang mendekat itu langsung mundur. Muse dan Phillips kembali masuk ke sekoci dan lalu menghubungi Angkatan Laut dan mengatakan akan membunuh Kapten Phillips. Lalu Angkatan Laut pun merespon dengan menyinggung uang tebusan yang diminta oleh Muse. Kasus penyanderaan Kapten Phillips kini sudah diambil alih oleh tim SEAL. Pimpinan SEAL mengatakan bahwa mereka akan bernegosiasi dan akan mendatangkan para tetua dari kampung mereka untuk melakukan penukaran. Mendengar itu, Muse pun tidak jadi membunuh Kapten Phillips. Sementara itu, tim SEAL sudah mempersiapkan semua timnya. Tim taktikal Angkatan Laut sudah digantikan posisinya oleh tim dari SEAL, dan para penembak jitu juga sudah bersiap di posisinya masing-masing. Dalam sekoci, Kapten Phillips kembali menasehati Muse untuk mengganti saja pekerjaannya dan tidak lagi menjadi bajak laut. Perahu dari Angkatan Laut kini sudah berada di dekat sekoci dan siap-siap untuk menjemput Muse. Angkatan Laut kembali meminta untuk melihat kondisi dari Kapten Phillips. Sementara satu kapal lainnya mengaitkan tali ke sekoci dan menempelkan alat penyadap untuk mendengarkan suara dalam sekoci. Kapten Phillips yang tidak memakai baju kemudian diberikan baju oleh Angkatan Laut. Sang kapten juga diperintahkan untuk tetap berada di posisi tempat duduknya yang semula. Muse menanyakan tentang tetuanya dan Angkatan Laut bilang kalau para tetua sudah OTW. Tim dari AL Amerika lalu mengajak Muse menuju ke kapal Angkatan Laut mereka yang nantinya di sana dia akan dipertemukan dengan para tetua sukunya. Muse lalu mengancam jika terjadi apa-apa dengannya, maka Kapten Phillips akan mati. Tim SEAL bersiap-siap mengoptimalkan jarak tembak ke sekoci Alabama. Dan Muse kini sudah berada di kapal Angkatan Laut Amerika. Muse terlihat kebingungan. Muse kembali menanyakan tentang keberadaan tetuanya, dan Angkatan Laut mengatakan kalau tetua Muse sudah OTW dan akan segera tiba. Saat para sniper sudah bersiap-siap, lampu sorot pun dinyalakan tepat mengarah ke sekoci. Lalu sekoci kemudian ditarik mendekat ke arah kapal Angkatan Laut. Tim SEAL akan segera mengeksekusi para perampok jika semua targetnya sudah terlihat. Situasi dalam sekoci yang tegang
dimanfaatkan oleh Kapten Phillips untuk memakai baju pemberian dari Angkatan Laut. Hal ini membuat perampok marah dan akan membunuh Kapten Phillips jika dia bertindak macam-macam lagi. Sekoci terombang-ambing oleh gelombang yang disebabkan oleh kapal Angkatan Laut. Angkatan Laut mengatakan agar menjalankan sekocinya tetap lurus ke depan agar tidak terkena gelombang dan bisa berjalan mulus. Sementara itu, Kapten Phillips melihat pulpen dan kertas lalu mengambilnya. Ia yang merasa bahwa akan mati lalu menulis surat yang ditujukan untuk keluarganya. Saat satu perampok menanyakan tentang keberadaan Muse, perampok itu melihat Kapten Phillips sedang menulis surat dan menegurnya. Kapten Phillips pun langsung menyerang perampok itu dengan pulpen. Salah satu perampok lalu menyerang Kapten Phillips dan akhirnya Kapten Phillips tidak berdaya. Angkatan Laut yang mendengar keributan mengancam akan membatalkan kesepakatan jika terjadi apa-apa dengan Kapten Phillips. Angkatan Laut terus menarik sekoci agar jarak tembak dari penembak jitu bisa lebih optimal. Dan Kapten Phillips kini diikat dan bersiap-siap segera dieksekusi oleh para perampok. Sang kapten pun pasrah karena sudah tidak sanggup lagi dengan penderitaan yang ia alami. Para sniper bersiap-siap untuk menembak jika semua target sudah terlihat. Kapten Phillips kini bersiap-siap untuk dibunuh oleh salah satu perampok. Para sniper sudah menemukan target kedua dan menunggu target terakhir. Dan saat target terakhir terlihat, Roger, stop the tow. Execute! Kapten Phillips yang matanya tertutup tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia kemudian membuka penutup matanya dan melihat para perampok kini sudah menjadi almarhum. Tim Angkatan Laut segera menuju ke Sekoci untuk menjemput sang kapten. Sementara itu di tempat Muse, petugas penjaga di sana yang sudah menerima kabar jika para perampok sudah tewas, lalu menangkap Muse. Good job untuk tim SEAL. Kapten Phillips terlihat masih shock. Saat tiba di kapal Angkatan Laut, ia langsung dibawa ke ruang medis untuk diperiksa. Dan saat ia terus ditanyai oleh petugas medis di sana, ia pun menangis dengan keras. Dan film pun tamat. Sisi positif dari ditangkapnya Muse dan dipenjara di Amerika, akhirnya kini telah membuat cita-citanya berhasil karena memang sedari dulu dia ingin pergi ke Amerika. Namun mungkin tidak dengan cara seperti itu, tapi ya nasib berkata lain. Demikian alur cerita film kali ini, dan saya tetap menyarankan untuk menonton film ini secara utuh agar bisa merasakan ketegangan yang sesungguhnya dari film Kapten Phillips ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!